pertama saya mau ajak kita buka Alkitab ya. Kita mau baca renungan singkat lah di dalam Alkitab. Kalau teman-teman ada baik di Alkitab yang real ataupun di HP ya. Di Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17, saya akan bacakan buat kita semua ya. Yakobus pasal 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka arti hidupmu. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatannya lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Boleh gak minta kesediaan Pendeta Paulus doa untuk renungan kita sebentar? Wah, Bapa di surga, Bapa yang juga selalu bersama dengan kami dan yang mengerti keadaan kami. Dalam situasi ini ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur karena Tuhan sudah begitu memberikan yang baik, berbelas kasihan dan melindungi kami. Walaupun ada pergumulan-pergumulan, ada hal-hal yang memberatkan, tapi kami tahu bahwa hari lepas hari kami tidak pernah lepas dari Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan karena belas kasihan-Mu. Karena itu ketika kami boleh bertemu para guru dan juga alumni dari perguruan metodis Marconi Kampung Anggrung, kami sungguh bersyukur kami boleh bertemu, bertukar pikiran, berbagi di dalam acara Jom ini. Juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya semuanya itu menjadi berkat bagi kami, memimpin kami, dan ke depan hidup kami boleh lebih berserah kepada Tuhan. Tuhan berkatilah setiap orang, kami syukuri untuk Fang Ping yang sudah sembuh dari sakitnya. Begitu juga untuk saudara-saudara lainnya, kiranya Tuhan lindungi. Baik saudara kami, Yahwa, saudara kami, Johnson, murid kami Grace Kelly, Fang Ping, juga Anna, juga Dr. Hedi, Sulipin, juga Maya, Gilbert Andri, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka-mereka ini dengan keluarganya dilindungi oleh Tuhan dan diberkati. Terima kasih Bapa di surga, hamba hanya berserah kepadamu untuk hambamu ini dan juga hamba Tuhan, Pendeta Somiman, kiranya Tuhan yang tolong kami untuk tetap melayani Tuhan dengan kesetiaan. Dan di dalam itu semuanya kami boleh merasakan tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapa di surga untuk pertemuan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Paulus ya sudah mendoakan kita semua ya. Teman-teman, ini renungan saya baca di Alkitab sebenarnya tidak usah di-sharingkan, sudah mengetahuinya ya. Karena Alkitab dengan jelas tulis, semuanya kita bisa mengerti. Dia tidak pakai puisi di sini, langsung narasi. Tapi ada satu hal yang saya mau share buat kita adalah dikatakan bahwa jangan memegahkan diri, jangan sombong untuk hari esok. Saya lihat orang Tionghoa itu punya satu istilah gitu, besok akan lebih baik gitu. Mungkin semua orang punya. Itu kan sampai ada lagunya gitu ya, Mingtian Weekend How gitu ya. Jadi besok akan lebih baik. Tapi masalahnya adalah kita tidak tahu itu hari esok. Karena hari esok itu tidak ada,
di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Manusia bisa merencanakan, manusia bercita-cita, manusia bisa mendesain semuanya, tapi hari esok kita tidak tahu. Jangankan hari esok, 5 menit lagi akan terjadi apa-apa, kita tidak tahu. Jadi hari esok itu kita tidak tahu. Benar-benar kita tidak tahu. Mungkin di antara kita punya rencana banyak untuk hari esok. Di awal tahun 2020 mungkin ada istilahnya komitmen memasuk tahun yang baru, ya. Tapi semuanya mungkin gagal, ya. Ada yang mungkin bisa jalan, tapi ada yang gagal. Kenapa? Karena dunia ketimpa persoalan yang disebut dengan COVID-19. Banyak yang terdampak, ya. Ya, seperti para pimpinan kayak Pak Paulus, ya, Jack Hua, ataupun Hedi, dokter, atau yang lain-lain semuanya punya cita-cita. Kayak Sunalim misalnya juga. Pang Ping yang punya bos restoran. Kalau Grace Kelly bos di mana? Mangga 2, ya. Sun Lipin nggak tahu bos dari mana. Ibu Maya punya cita-cita. Ya, saya tahu Ibu Maya sekarang dia fokuskan diri di bidang pelayanan. Dia sudah tinggalkan pekerjaannya. Dia bilang dia mau melayani. Pak Johnson juga. Semua punya cita-cita. Iskandar. Untuk rencana-rencana ke depan. Tapi mungkin kita terhalang karena kita tidak tahu. Semua orang tidak tahu akan hari esok. Hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya maka firman Tuhan jelas seperti nasihat dari ini, ya. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan menghendaki. Itu artinya apa? Kita hanya bisa serahkan kepada Tuhan saja. Karena benar-benar kita tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok. Saya kasih contoh ya, ini sebagai penutup. Suatu hari seorang hamba Tuhan diundang ke sebuah retreat, ya. Retreat pemuda remaja lah. Seperti dulu kita waktu pemuda remaja retreat gitu ya, yang kita ada pembicara kayak Pak Paulus di zaman dulu kan ya. Kita ke Brastagi. Jadi dalam retreat itu banyak yang datang. Kemudian si pembicara itu mengeluarkan kertas yang kecil. Dia minta semua orang-orang yang ada di situ menjawab gitu. Karena pemuda remaja yang ikut, mereka diminta untuk menjawab, kalau kamu sudah tamat dari sekolahmu, apa cita-citamu? Jadi dikasihlah kira-kira semua orang dapat. Lalu dikumpulkan kembali, ya, tulis nama mereka. Kalau kamu selesai sekolah, apa cita-citamu? Mereka tulis mau jadi dokter, insinyur, ya, mau jadi pengusaha, ya, ada juga mau jadi pendeta mungkin, ya, ada juga mau jadi orang yang menjadi pilot dan sebagainya. Semua punya cita-cita yang tinggi-tinggi. Lalu kertasnya itu dikembalikan lagi kepada mereka, mereka pegang sekarang. Lalu pendetanya bilang lagi, kalau misalnya minggu depan, ya, itu adalah hari kiamat, kira-kira apa yang kamu harus lakukan, cita-citamu? Mereka ambil lagi kertasnya, mereka isi. Kali ini semua sudah berubah gitu. Cita-citanya sudah lebih bersifat rohani gitu. Gak lagi pilot, gak sempat jadi pilot kan, gak sempat jadi dokter. Karena tinggal seminggu mau kiamat. Semua bilang mau cepet-cepet nanti telepon orang tuaku supaya percaya pada Tuhan. Cepet-cepet saya mau bertobat. Cepet-cepet saya mau apa dan sebagainya. Lalu dikembalikan pada mereka, ke mereka lagi. Pertanyaan ketiga, jikalau 5 menit lagi hari kiamat kita mau mati semuanya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, bisakah itu minggu depan kiamat? Bisa, ya. Ya kan kita nggak tahu. Bisakah sebentar lagi kiamat? Kita juga tidak tahu. Jadi apa cita-citamu? Maka ayat ini secara
ringkas karena kita waktunya singkat. Kan itu dimulai dari ayat 13. Jadi sekarang, saya tutup dengan 17 itu, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Pada waktu kita nggak tahu hari esok gitu. Rasanya yang paling perlu kita lakukan adalah berbuat yang baik. Selain kita percaya pada Tuhan sebagai juru selamat, maka buah kita itu berbuat baik. Karena kebaikan itu semestinya, kebaikan itu mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan hal-hal yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Kebaikan mendatangkan senyuman, kebaikan mendatangkan tertawa yang hari ini dikatakan bisa memperkuat imun kita gitu ya. Tapi kalau kejahatan, dia tidak bakal mendatangkan ketawa. Mungkin ada ketawa sinis. Itu sebabnya maka firman Tuhan bagus dikatakan hari ini kita bisa lakukan kebaikan, lakukanlah sekarang. Ya, sekarang juga. Kiranya Tuhan memberkati perenungan kita ya. Pak Johnson ada di sini. Mau minta Pak Johnson, boleh gak tutup renungan ini dengan doa? Suaranya belum ada Pak Johnson. Unmute dulu Pak Johnson. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang singkat yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya berkatilah kami semua supaya apa yang sudah kami dengarkan dari Bapak Pendeta Somiman tadi bisa menguatkan iman kami supaya selalu senantiasa mengingat Tuhan dan selalu menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Karena Pak Paulus waktunya mau meeting, boleh nggak Pak Paulus sedikit ya bagaimana berkat-berkat Tuhan? Nah, kalau saudara semua belum tahu ya, Pak Paulus tahun ini masuk umur yang ke-17 ya. 70 ya. Ya, jadi Tuhan berkati dia. Hari ini dia umur 40 ya. Ya, Pak yang Paulus saya mau katakan ya kan, dalam kehidupan ini pasti banyak pergumulan, banyak tantangan ya. Tapi mari kita menerimanya dengan apa adanya saja. Ya, sampai hari ini boleh dikatakan saya nggak tahu hari depan bagaimana. Ya, hari depan itu ada di tangan Tuhan. Tadi cerita Somiman. Tapi sampai hari ini saya merasakan bahwa kehidupan itu ya di dalam Tuhan sangat indah sekali. Setiap harinya saya tidak lepas-lepasnya bersyukur. Tengah malam saya bangun pun saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya melihat, aduh, tempat tidur saya nyaman, saya boleh tidur dengan nyaman, ya. Saya merasa, saya waktu itu terpikir, pada saat yang sama, banyak orang yang saat ini tidak bisa tidur dengan nyaman. Banyak orang yang gelisah. Banyak orang mungkin yang kena sakit terminal di rumah sakit, yang lagi dalam kesakitan. Banyak orang mungkin yang kedinginan, ya, tidak ada selimut. Banyak orang juga mungkin tidur kepanasan. Banyak orang mungkin lagi ketakutan. Banyak orang juga mungkin yang lagi kelaparan, tidak bisa tidur. Tapi saya bisa tidur dengan nyaman, itu sudah sangat luar biasa. Karena itu tidak terlalu banyak yang kita tuntut, gitu ya, yang kita mau, ya kan? Bahwa kita ini sudah begitu banyak berlimpah. Juga ya kalau ketika saya makan, ya apapun dimakan itu enak, berarti saya punya selera yang baik, itu sudah sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Ketika bangun pagi, melihat ada cahaya matahari pagi lagi, menikmati udara pagi, saya boleh jalan pagi, luar biasa. Karena itu ya banyak sekali yang kita syukuri. Ketika saya melihat sekeliling saya, ada istri, ada anak-anak saya, ada cucu saya, wah betul-betul luar biasa sekali. Itu semuanya sudah menjadi berkat yang betul-betul diberikan Tuhan. Jadi
tidak banyak lagi lah yang mau kita tuntut, ya kan? Pokoknya setiap hari marilah kita senantiasa bersukacita, bersyukur, bersukacita, dan juga tentu kita memperhatikan orang lain. Apa yang kita bisa bantu orang lain, kita bisa berbuat baik untuk orang lain, mari kita lakukan. Ya, memang saya punya satu moto yang selalu saya ingatkan kepada murid-murid di sekolah juga belakangan ini, ya. Saya katakan kita itu harus jadi juragan. Juragan. Juragan itu apa? Ya, juragan ya berarti itu seperti toke, ya kan? Tapi bukan itu maksud saya. Juragan, mari kita jujur, kemudian rajin, dan gannya itu nggak angkuh, jangan sombong. Ya, malah rupanya kita ini kan gitu ya. Jadi juragan, jujur, rajin, dan nggak angkuh. Maka kita bisa menikmati hidup itu ya dengan nikmat sekali, ya, sangat menyenangkan sekali. Jadi dengan orang sekeliling pun, mari kita semuanya ya lapang dada, dengan sempit hati. Kemudian satu hal yang saya mau katakan, ini menjadi moto hidup saya selalu, ya, moto hidup saya, yaitu jadi orang tahu diri. Tahu diri, ya. Tahu diri itu bukan berarti wah tahu diri saya tahu siapa saya, bukan. Tahu diri artinya ya apa ya? Tahu diri itu karena ini yang dikatakan oleh ibu saya kepada saya waktu saya kecil, papa sudah meninggal, saya menumpang di rumah orang, menumpang di keluarga jauh, ya. Lalu karena ibu saya harus pergi berobat ke tempat lain, lalu diingatkan saya, waktu itu saya masih kelas 1 SMP, saya ingat itu, Lena, kamu tinggal di rumah orang, harus tahu diri. Maksudnya, saya harus tahu diri, harus rajin, bangun lebih pagi dari anak-anak orang, harus lebih dengar kata, harus lebih hormat, jangan rakus, ya. Pokoknya tahu diri, yaitu kamu harus bagaimana untuk taat dan haruslah bisa menyesuaikan diri sedemikian rupa. Jadi itu memang selalu menjadi moto saya juga ketika saya lihat itu Lukas 15, anak yang hilang. Saya melihat juga anak yang hilang itu setelah kembali ke rumah, dia harus betul-betul tahu diri. Dia nggak boleh sombong lagi. Karena siapa dia rupanya. Jadi hamba pun sudah tidak layak. Ya kan? Apalagi jadi anak bapaknya. Tapi bapak sudah terima. Karena itu harus tahu diri. Nah, itulah mungkin yang menjadi saya sharingkan juga, menjadi moto saya selalu. Ya kita jadi orang itu ya orang yang tahu diri lah. Ya, jangan menjadi orang yang lupa diri. Jangan karena mentang-mentang. Kalau kita istilah mentang-mentang ya mentang-mentang kita jadi bos, mentang-mentang kita jadi kepala, mentang-mentang kita jadi gembala, lalu kita lupa diri. Jangan. Kita mari tetap tahu diri. Kita ini bukan siapa-siapa. Ya, nah, itu saja mungkin saya sharingkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Paulus yang sudah share buat kita semua. Teman-teman, ada yang lain ya? Mungkin Fang Ping mau ceritakan sedikit bagaimana pergumulannya. Saya mau tanya, mau tahu dia ketika dia sedang bernyanyi di depan panci, kira-kira gimana maksudnya gitu. Suaranya tolong dibuka ya. Aduh. Bukan tuh. Mày sharing lah, paise ya, kira. Ya, maksudnya berguna atau tidak gitu. Jadi waktu kan ini ceritanya kan waktu lalu kan bulan lalu Bang Ping itu terpapar, kita nggak bisa ikut kita gitu. Pas hari itu gitu ya, dia dapat nilai positif gitu ya. Lalu dia ada sempat share ke saya foto di depan panci gitu ya. Kira-kira
berguna nggak itu ya? Yang selama ini orang ikut-ikut, ini ada dokter juga di sini. Ya, berguna juga. Karena Iya. udah kalau isi wala ko ko. Itu aja. Si Biwa masih bisa nyanyi. Ya, maksudnya hari itu kan Fang Ping ada apa? Maksudnya terapi uap lah gitu ya. Jadi nggak tahu. Iya. Ya. Jadi dia bilang enak ya, bagus lah. Ya, terserah dia. Boleh nggak share bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Fang Ping selama menjalani ya berapa minggu inilah? Apa yang Fang Ping pelajari dari ini? Karena kita sebagai orang percaya kan selalu gitu ya, walaupun ada kesulitan tapi kita dapat makna dari Tuhan gitu. Ya, waktu itu kita kurang bisa makan, nggak bisa minum, itu memang benar-benar sangat wasiat. Karena penyakit kayak gitu kan dia memang membuat kita sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu ya. Jadi kita harus paksa makan atau minum. Karena kan tetangga saya juga kena COVID dan dia juga nggak bisa makan, nggak bisa minum. Akhirnya dia masuk ke rumah sakit. Nah, baru masuk rumah sakit 2 hari aja udah meninggal. Saya sampai kaget dengarnya. Jadi waktu itu mama saya juga sakit. Mama saya juga minumnya cuma 3 sendok, makan cuma 3 sendok. Saya paksa dia makan. Dia juga nggak bisa makan. Aduh, saya benar-benar stres sampai saya punya penyakit mungkin jadi lebih parah gitu. Sampai PCR 5 kali baru negatif gitu ya. Jadi benar-benar sangat wasilah, anekon lah. Jadi saya bersyukur hari ini udah bisa sembuh, udah bisa makan. Ya, bersyukurlah anehnya. Sudah bisa mencium bau nggak? Sudah bisa apa? Udah bisa mencium bau. Kemarin 3 hari nggak bisa cium, nggak ada rasa gitu. Pokoknya kalau kita makan semua nggak ada rasa gitu. Sampai bau durian juga nggak bisa tahu gitu. Aduh, nggak ada durian kali. Teman saya kirim foto gara-gara mereka pergi tes durian, cium-cium durian. Dia brother loncong boy durian mentang lompi lompang Junjulang jadi anu kan pi pang mungkin Junjulang tiu boy durian mu tiu COVID lah kan. Ya, kena. Betul. Bahaya itu. Iya. Oke, ya mungkin di sini ada teman-teman semua lah. Ada Maya tahu kan Bos ya? Maya ini adiknya Ana, bukan? Ya. Iya ya. Suaranya Maya, coba suaranya. Adiknya Ana ya? Ya. Hah? Maya ya, Paulus ya. Iya. Ya. Adiknya Maya boleh share sedikit ya kan Maya. Ing. Tunin. Ada satu kakaknya. Kakak yang paling besar namanya siapa itu? Wiyun. Shalom semuanya ya. Yang bisa termasuk Shalom Pendeta Paulus, Shalom Pendeta Saumima, dan Shalom semua saudara kekasih di dalam Tuhan. Di saat ini pandemi ini karena hanya dekat dengan Tuhan lah, hadirat Tuhan lah kita bisa ada kekuatan, ada kemuliaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada apa? Semuanya kita dapat dari Tuhan Yesus. Kalau di luar Tuhan, bisa pandemi ini orang yang di luar Tuhan tuh nggak gitu kuat. Kita anak Tuhan ada pergumulan, ada masalah, tapi karena ada Tuhan Yesus, sumber hidup kita, juru selamat dan penolong, penyembuh semua ada di dalam Tuhan Yesus itu menjadi kekuatan bagi saya dan orang-orang yang saya maksudnya masuk di dalam komsel saya juga. Dan kita puji Tuhan kita dalam komsel juga
malam berdoa, ada doa syafaat, lalu di hari Sabtu kita juga ada 1 minggu itu kita kumpul kelompok ini doa bersama selain hari Minggu, dan ada komsel. Jadi itu yang di pandemi ini ya semakin ada waktu ya harus mendekat, selain tugas kita yang lain, tapi ada waktulah bersama Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi saya dan orang-orang di dalam kelompok saya. Itu yang bisa saya sharing. Ya. Terima kasih. Thank you ya untuk share. Di sini ada Ibu Meli Kesmo yang baru habis pergi jalan-jalan berapa lama begitu, sekarang sudah pulang sehat kembali gitu ya. Ada Meli, dengar saya nggak Meli? Ya. Jadi Fang Ping sudah cerita pengalamannya. Boleh nggak Meli ambil waktu singkat cerita kita bagaimana Tuhan bekerja terhadap Fang Ping, terhadap Meli selama mengalami pengasingan diri lah istilahnya gitu ya. Buka suaranya ya, Meli. Shalom. 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 Saya hanya bisa share seperti kesaksian dari Chong Yin. Ya, seperti biasa ya, saya itu tetap akan mengatakan bahwa semua Tuhan izinkan terjadi ini ya memang karena Tuhan tuh mengasihi kita. Lalu saya isoman karena terpapar COVID di Medan. Jadi saat ini saya masih di Medan. Satu hal yang saya tahu ya, mengalami COVID sekali ini, di mana saya mengalami kehilangan penciuman sama rasa ya. Dari kehilangan penciuman dan rasa ini, saya itu bisa bersyukur. Baru saya itu lebih bersyukur ya, karena kan saya menganggap biasa ya. Proses saya dia izinkan saya mengalami kehilangan perasa sama kehilangan penciuman itu untuk memberi kayak memberitahukan kepada kita lah betapa besar kasihnya itu, betapa sempurna kasihnya itu, sehingga kita sebagai manusia normal itu kita bisa merasakan bagaimana yang rasanya manis, pahit, asin, asam, semuanya kita bisa rasain ya dengan sempurna. Itulah luar biasanya Tuhan. Dan kita bisa mengalami penciuman yang sempurna Tuhan. Kita cium yang mengharum, dari situ saya juga jadi dalam hidup saya itu adalah karena kasih Tuhan yang luar biasa kepada saya, untuk saya lebih mengetahui tentang kasihnya, anugerahnya dalam hidup kita ini, semuanya itu luar biasa gitu. Dan satu hal yang saya bisa katakan juga, ya kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Contohnya di dalam diri saya itu selalu di dalam diri saya contoh. Di dalam COVID ini kan, kalau mau dibilang pengalaman ya saya, protektif saya itu luar biasa. Begitu luar biasanya saya menjaga, sangat hati-hati saya menjaga kemana-mana itu saya selalu prokes, saya itu prokes luar biasa. Tapi masih bisa kena lagi, coba pikir ini sampai kedua kali saya kena. Ini artinya kan, jadi kita itu bukan kekuatan kita, contohnya sih kita harus dengan begitunya, tapi masih tetap bisa kena. Itu artinya apa? Artinya ya kehendak Tuhan yang menjadi dan jaga berwarna pada akhirnya kan Tuhan,
karena segalanya itu kita kembali putus ya. Shalom. Ya udah masuk balik. Oke. Nah, akhirnya kita Signalnya mungkin agak kurang ya untuk tempatnya Meli. Ya, kembali pada kesalahan Tuhan. Saya jangan terjadi Tuhan itu atas hidup kita. Itu yang pengalaman saya. Gitu. Makasih. Itu yang bisa saya share. Makasih. Shalom. Meli ya. Ini ada beberapa teman yang sudah masuk. Ada Mr. Lee. Gimana? Mana Mr. Lee-nya? Kok hanya gambar ya? Galaksi siapa nih? Ada satu galaksi. Boleh nggak dibuka wajahnya biar teman-teman tahu dulu siapa orangnya? Mana tahu? Karena kita gak ada password dan nanti masuk pula orang lain. Ya, ada Mr. Lee ini ya. Apa kabar, Mr. Lee? Coba dari siapa lagi mau share? Dari Iskandar, ada Jehwa mau ceritakan sesuatu. Dr. Hedi, Sunalim, Grace. Waktu kita singkat, sudah lewati 1,5 jam loh kita. Waktunya ya. 1 jam lah, 1 jam. Ya. Yuk teman-teman mau ceritakan sesuatu berkat Tuhan, kasih Tuhan, atau apa saja, silakan. Ya. Sebelum kita ambil waktu sebentar kita mau doa ya. Wah, mungkin ada pengalaman dari pekerjaan, dari apa gitu, atau Pak Iskandar. Halo, Ya. terima kasih. Saya bukan mau ini sharing, tapi saya mau bertanya sama Dr. Hedi, boleh ya? Sekarang ini tiba-tiba ya, kebetulan kantor saya itu banyak yang positif, banyak yang kena. Di rumah pun jadi banyak sekali diskusi-diskusi tentang obat, tentang ini. Jadi pertanyaan saya, ada juga pengalaman sebab dikatakan kalau obat Avigan atau antibiotik itu memperparah, merusak tubuh, sedangkan bahwa virus itu tidak ada obatnya, dikatakan justru antibodi kita sendiri yang melawan virus ini. Nah, sementara juga ada pandangan, ada orang yang tidak mau sama sekali menyentuh obat-obatan dokter, tapi memakai memakai obat-obatan seperti pincewang, tambah vitamin-vitamin, dan sama sekali tidak mau minum obat antivirus maupun obat antibiotik. Nah, untuk orang-orang tertentu memang terbukti manjur dan sembuh. Nah, untuk hal-hal demikian coba Dr. Hedi bisa memberi tanggapan atau bagaimana, karena saya lihat kok dengan berbagai cara yang dilakukan, ada orang yang juga sembuh, tapi ada orang yang juga lewat. Apakah kalau saya boleh mengambil kesimpulan, tiap orang mungkin daya tahannya berbeda atau tubuhnya berbeda, atau apa juga kalau ada orang yang sudah minum vitamin setiap hari, sudah banyak, sudah ini, tapi ada juga artikel yang katakan daya tahan tubuh orang itu berubah setiap hari. Coba saya minta bisa mohon penjelasannya Dr. Hedi. Ya, silakan Dr. Hedi ya. Suaranya buka Dr. Hedi. Masih mute. Suaranya belum buka. Suaranya belum buka ya, suaranya. Oke, sorry. Ya, sebenarnya bukan bidang saya untuk menjelaskannya, cuman saya kasih ya pendapat saya aja. Jadi gini, virus corona ini sebenarnya dari dulu udah ada.
Cuman yang strain yang sekarang ini, yang mulai dari pertama kan masuk alpha ya, kemudian terakhir ada delta ya, ini strain baru sebenarnya. Jadi corona itu dari dulu memang udah ada, itu namanya subclassnya ya, karena dia bentuknya virus, kemudian dia ada corona itu kan kayak crown ya, kayak apa namanya itu, apa kita bilang ya, crown perisai apa yang di kepala itulah ya, agar jadi makanya disebut corona. Nah, sebenarnya obat virus itu nggak ada. Ya, obat yang khusus untuk mengobati virus itu nggak ada. Semua obat itu adalah secara general untuk virus general, kayak misalnya ya kita ada HIV, itu ada obat anti HIV-nya, tapi tidak 100% bisa menyembuhkan HIV. Ya, jadi bisa kita tekan dia punya virus, tapi tidak bisa hilang. Ya, begitu juga dengan obat flu. Ya, flu yang disebabkan oleh virus. Kemudian kita ada tahu bahwa virus itu bisa menyebabkan hepatitis ya. Hepatitis pun sebenarnya nggak ada obatnya. Cuman kita membantu menekan supaya virusnya jangan terlalu banyak, supaya tidak tidak merusak jaringan di hati. Itu aja prinsipnya. Nah, mengenai corona ini sampai sekarang memang sebenarnya nggak ada obat, sama sekali nggak ada obat. Baik itu Avigan, Fluvir, banyak macam lah ya. Itu sebenarnya semua antivirus, tapi tidak spesifik untuk corona ini. Ya, jadi ya. Kemudian ada lagi, misalnya kalau udah agak berat ya, dia pakai imunoglobulin yang disebut IVIG ya, yang sangat mahal sekarang. Ya, dulu cuman sekitar 2 jutaan, sekarang udah bisa 4-5 juta, sehari kasih mesti 5, ya, sampai ada yang habisan ratusan juta, kadang pun nggak tertolong. Itu prinsipnya apa? IVIG itu namanya imunoglobulin. Ya, jadi dia sebenarnya dia antibody yang diambil dari orang, diekstrak, dikasih ke kita. Ya, nah dia pun nggak spesifik, dia seperti tentara umum gitu. Sedangkan musuh kita ini kita nggak tahu yang mana, ya. Tapi dikasih untuk meningkatkan daya tahan. Nah, ada lagi sekarang yang lebih tren lagi, nanti terakhir ada saya lupa istilahnya, itu yang terbaru ya. Nah, yang lebih ke depan lagi nanti ada stem cell ya. Nah, semua itu mengenai apakah ini menyebabkan sembuh, ada orang yang makan ini ternyata sembuh, ada yang makan ini tidak sembuh, kemudian ada yang pakai antivirus, ada yang sembuh, ada yang tidak. Memang itu semua ya keadaannya seperti ini. Kita nggak tahu sebenarnya mana yang menyembuhkan dia. Nah, cuma prinsipnya kalau kita lihat ya, orang yang cenderung fatal itu biasanya dia ada komorbid. Ya, jadi misalnya yang paling sering sekarang yang komorbid yang paling utama adalah pasti tekanan darah tinggi, kalau ada kencing manis, kemudian kelebihan berat badan, ya, ada penyakit jantung, ya, dan lain-lain yang autoimun disease. Inilah yang paling sering fatal. Ya, karena kenapa? Memang di dalam badan dia, di dalam body dia sudah ada hal-hal tertentu yang bisa memperparah infeksi corona ini. Ya, jadi sah saja ada yang saya sama sekali nggak mau makan obat, saya cuma perlu vitamin aja, ada. Ya, ada yang dari awal belum kena aja saya udah makan obat antivirus lah ini. Nah, seperti sekarang lagi promosi ada namanya Ivermectin untuk mencegah. Dia belum kena aja udah makan. Ya, ada anjurin seminggu makan sekali gitu. Sah aja. Cuman ya tetap apapun itu, yang penting bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, itu yang paling penting. Ya, kayak saya sendiri. Apakah saya nggak ada resiko? Wah, jauh. Resiko saya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja di bidang kami. Ya, saya sebulan ini ada beberapa pasien saya yang 2 minggu ini udah 2, ya, nggak sempat ditolong meninggal. Ya, jadi saya kadang bertanya, apa yang saya lakukan ini benar nggak? Saya operasi dia, memang saya bisa selamatkan anak dia, ya, tapi ibunya meninggal. Ya.
Tapi kalau misalnya saya nggak operasi dia, bisa aja dua-dua meninggal gitu. Jadi susah ya, pilihan saya itu susah. Ya. Nah, makanya kalau orang selalu bertanya, apakah karena obat ini dia sembuh? Saya rasa saya nggak bisa jawab itu. Ya, dan sampai sekarang yang saya lihat ya, maaf ya, apa tadi Maya mengatakan bahwa apa saudaranya ya udah dalam keadaan gitu karena nggak ada ICU akhirnya meninggal. Nggak penting ICU itu nggak penting sebenarnya. Ya, apa yang bisa dilakukan di ICU nggak ada, sama aja. Ya walaupun dia dapat ICU, toh kalau udah dia dalam stage seperti itu dia akan meninggal. Ya, karena kenapa? Kecuali misalnya ICU itu apa? Misalnya dia pasang mesin, pasang ventilator. Saya di tempat saya dan pengalaman kami di Medan, ya, saya nggak pernah lihat ada satu pasien yang dipasang ventilator akhirnya dia hidup, nggak pernah. Ya, ini cuma makanya saya bilang kalau udah kena COVID ini udah sampai tahap yang memang saturasinya turun dan harus dibantu dengan alat untuk menaikkan dia, jarang lah yang berhasil. Karena kenapa? Karena dia kalau saturasinya turun, ya sedemikian rupa, memang itu udah paru-paru itu udah rusak sedemikian, makanya saturasi tidak turun. Ya jadi yang seperti ini jarang yang bisa sembuh. Dan saya nggak pernah lihat satupun. Ya. Jadi saya sendiri pasien saya udah ada memilah beberapa datang seperti ini, coba saya nggak tolong dulu, saya kasih ke dokter paru, akhirnya meninggal. Ya kan? Ada yang datang ini, lakukan ini, meninggal juga. Jadi terakhir saya berpikir ya daripada dua-dua meninggal, udahlah saya operasi, saya selamatkan bayinya, ibunya meninggal ya sudah. Itu yang saya lakukan. Ya, dan sampai sekarang nggak ada yang bisa menjawab itu. Nah, makanya kalau untuk Yahwa menanyakan saya apakah perlu ini perlu, saya nggak bisa jawab. Ya, cuman yang penting satu memang tetap jaga kesehatan. Ya, sebisa mungkin kita ya kalau nggak perlu sekali nggak usahlah keluar. Ya, kemudian kalau kita udah mau keluar, kita harus pikirkan antara keuntungan dan kerugiannya. Ya, nah. Tapi sering juga kita misalnya keluar kan, saya juga sering juga bisa keluar makan sekali-sekali ya. Ada orang yang sampai tempat makan tuh keluarin sanitizer itu semua meja disemprot. Sebenarnya itu kalau mau berkelakuan seperti itu bagus nggak usah keluar, nggak ada gunanya loh itu. Ya, yang penting satu ya kita jaga tangan kita. Ya, kalau jangan sering bersentuhan dengan sesuatu yang kita nggak tahu. Ya, itu satu. Ya, selalulah cuci. Kemudian, kalau bisa itu memang daerah yang paling sering masuk itu ya ini, sekitar ini. Hidung, mulut, ya, mata, ya oke lah, tapi nggak sehebat antara hidung dan mulut. Ya, jagalah kebersihan itu aja sih. Ya, kalau kulit nggak mungkin kita jaga. Ya, karena kenapa? Gini, virus ini bisa masuk, ya, kalau dia masuknya dikit, biasanya itu tubuh kita sanggup melawan. Kalau masuknya banyak, ini yang susah. Nah, masuknya banyak itu biasanya kenapa ya? Karena kita terlalu lama buka masker mungkin waktu makan, ya. Atau kita berada di memang populasi virus ini terlalu banyak nih, gitu. Ya, jadi makanya ada yang tanya, kenapa kok ada yang vaksin udah oke, ada yang vaksin malah bisa kena juga, ya itu. Vaksin tuh bagus ya, meningkatkan kita punya antibodi. Walaupun bukan hanya antibodi, kadang-kadang ada sel-sel tertentu yang ditingkatkan yang kita nggak tahu. Ya kan? Tapi kalau misalnya virus yang masuk itu lebih banyak daripada yang ada antibodi atau daya tahan kita, ya pasti jebol. Ya, saya baru kehilangan satu, ya termasuk family, ya vaksin sama saya 2 kali. Pertama dikasih tahu supaya periksa, sekali dia nggak periksa, akhirnya udah agak gawat, saturasi udah turun baru periksa, dirawat ya akhirnya meninggal. Jadi gimana lagi? Ya. Jadi ya untuk pesan saya cuma satu lah. Tetap jaga diri, jaga kesehatan ya. Ya vitamin sih, kalau saya sendiri saya nggak makan vitamin. Saya dari dulu udah mengatakan bahwa saya nggak pernah makan vitamin. Saya mengandalkan buah, sayur, ya dan makanan saya lah itu aja. Ya,
Jadi kalau yang namanya suplemen vitamin saya ya sampai saat ini sih saya nggak melakukan itu. Ya puji Tuhan lah sampai saat ini masih diberi ya kesehatan ya. Kalau untuk pasien COVID saya rasa saya udah banyak juga menghadapi, ada yang nggak tahu, ada yang kita tahu, tapi ada juga yang kita nggak ada gejala aja datang kita pun nggak tahu apakah dia kena. Saya sendiri pun apakah saya kena atau enggak saya pun nggak tahu. Dari semasa saya belum nggak ada gejala saya nggak mau periksa. Karena saya tahu itu dilema bagi saya. Ya, jadi tetap saya jaga diri saya jaga orang lain juga. Jadi kalau di rumah sakit ya saya pakai masker triple pun bukan double aja, sampai 3 lapis saya pakai. Ya. Nah, kalau untuk operasi yang agak mencurigakan ya terpaksa saya pakai semua hazmat, ya tutup muka, tutup masker itu sampai di plester segala-gala kayak ya udah kayak astronot lah kita buat. Ya, memang saya nggak mau saya share punya foto untuk itu, tapi itulah yang kita lakukan. Ya, kalau udah seperti itu masih kena ya sudahlah. Memang itu jalan kita, apa boleh buat. Ya kalau saya sih ya jaga maksimal, ya kita serahkan ke Tuhan lah. Dan di Indonesia ini dokter yang paling banyak kena dan banyak meninggal adalah bidang saya, dokter obgyn, dokter kandungan. Sampai detik ini udah sekitar 49 atau 50 orang yang meninggal. Malah spesialis lain kayak spesialis penyakit dalam, paru yang tiap hari menangani pasien ini, malah mereka nggak terlalu banyak yang meninggal. Di bidang kami lah yang paling banyak meninggal. Jadi ya itulah masalahnya. Ya jadi untuk saya nggak bisa jawab sih kenapa kenapa kok ada yang kasih obat sembuh, ada yang enggak juga, ada yang nggak pakai sembuh ya. Ya itu. Jadi manusia itu badan kita tuh memang masing-masing punya daya tahan masing-masing. Oke. Dan usahakan tidak ada faktor komorbid. Ya, kalau misalnya kelebihan berat badan ya turunkan. Kemudian yang ya memang susah sih kalau sekarang mau dijaga ya harusnya dari muda. Ya. Itu aja sih dari saya. Ya, thank you, ya. Sorry kalau nggak memuaskan ya, maaf. Tadi Pak Iskandar mau ngomong, coba terpotong tadi. Pak Iskandar. Halo. Halo. Ya, dengar. Kedengaran nggak? Dengar. Ya, saya dan keluarga juga waktu bulan lalu waktu kita Zoom bersama, malam itu saya dapat tes. Wah, saya juga kena bersama anak-anak di rumah, semuanya kena satu keluarga, kena COVID juga. Oh, oke. Tapi COVID yang kita kena kelihatan gejala ringan, jadi dalam waktu 2 minggu udah sembuh semuanya. Puji Tuhan lah. Ya, puji Tuhan ya. Ya nanti kita doakan supaya tetap sehat-sehat lah. Ada teman-teman lain lagi? Ada Chris Kelly mau ngomong apa? Selamat malam. Ya, malam. Pak Pendeta, guru saya, dan kakak kelas saya semua. Ya. Jadi pengalaman saya tentang corona ini, tadi ada seperti Dr. Heidi, itu saya setuju sekali. Dan saya pun ya selama ini corona ini saya tidak pernah vitamin, cukup tidur yang cukup, terus pikiran yang positif, terus makan buah aja gitu, istirahat yang cukup. Tapi maksudnya saya sebenarnya mau menyampaikan orang lebih takut corona daripada takut Tuhan. Nah, pengalaman saya itu lihat di IPC, ada yang meninggal bukan setiap hari lihat TV, angka kematian semakin hari semakin bertambah jadi meninggal. Nah, jadi berarti dia itu jiwanya kosong kalau menurut saya, orang yang lebih takut mati daripada Tuhan ya, karena dia nggak ada pegangan firman Tuhan dan dia sama Tuhan mungkin ada jarak ya gitu ya. Jadi lihat TV itu berita semakin mencekamkan, semakin takut
Jadi dia meninggal karena ketakutan corona. Ada beberapa orang gitu. Jadi kita sejak sekarang ini yang kena corona atau yang tidak corona pasti satu saat kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tadi Pak Sumiman ada bilang, Pendeta Sumiman ada bilang, apa yang kita dapat lakukan, kita lakukanlah dengan baik. Apa yang kita bisa mampu lakukan untuk orang. Nah, itu kembali lagi kepada firman Tuhan. Setiap kita kalau tidak ada kasih, itu pun apa yang kita lakukan itu sia-siakan. Jadi kasih itu mencurah. Lilin yang tercurah itu dia kan dihidupin, ada apinya, dan dia lilin itu menerangin untuk sekeliling orang gitu. Jadi kita harus menjadi seperti lilin yang membawa terang untuk setiap orang-orang di sekeliling kita gitu. Nah, jadi kalau kita cari Tuhan itu jangan kita mencari tangan Tuhan aja ya. Kita berusaha tiap hari menghadirkan Tuhan, mencari wajah Tuhan, itu yang paling penting. Kalau kita mencari Tuhan untuk kesembuhan, untuk kebutuhan kita, kalau seseorang itu tidak mendapatkannya, dia akan menjadi kepahitan dan malah jauh dari Tuhan gitu. Tapi kalau seseorang membangun hubungan sama Tuhan setiap hari, dia itu hanya membutuhkan kasih Tuhan dan menghadirkan Tuhan, hadiratnya itu selalu dia ketemu setiap hari itu beda gitu. Jadi dia kalau sakit pun dia berdoa, sembuh atau tidak sembuh pun ya dia sudah serahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan gitu. Jadi kita harus berusaha setiap hari itu menghadirkan Tuhan, dan firman Tuhan itulah menjadi nutrisi yang paling penting bagi jiwa kita. Jadi kalau setiap hari itu jiwa kita ada terisi nutrisi firman Tuhan, pasti tubuh kita jadi sehat dan jadi kuat sendiri. Otomatis imun kita itu beda sama orang yang hatinya tidak melekat kepada Tuhan dan yang tidak ada menghadirkan Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih untuk share dari Grace Kelly ya. Ada lagi teman-teman lain? Ada yang kelihatan sini ada Mr. Lee lah, mau ngomong sesuatu nggak? Mr. Lee. Beri kesempatan. Su. Ya. Ekonomi. Mana tahu. Ya. Memang masa-masa sulit sekarang ini susah ya kita prediksi ya. Entah kenapa bisa nggak selesai-selesai pandemi ini. Ini 1 minggu lalu juga ada karyawan saya 4 orang positif. Sekarang lagi berobat lah, minum untuk obat untuk dokter. Ya, puji Tuhan mereka yang positif ini semua OTG ya, tidak ada gejala. Nah, awalnya sih ada batuk-batuk, ada demam, tapi begitu konsumsi obat dari dokter sudah enak ya badannya, jadi nggak begitu susah melewat hari mereka di masa positif COVID mereka. Jadi saya bersyukur sama Tuhan ya, mereka itu dalam keadaan sehat-sehat walaupun masih positif COVID ya. Ya kita nggak tahu ya gimana. Setiap hari dengar berita, semakin hari malah semakin ini ya, mengerikan ya sepertinya ya. Tadinya kan semua orang mengharapkan di tahun 2021 ini pandemi bisa berakhir ataupun berkurang ataupun berlalu. Tapi malah sebaliknya ya, semakin gawat nampaknya ini. Terutama yang varian Delta ini ya, penyebarannya wah super cepat sepertinya ya. Banyak saya dengar dari jemaat gereja tempat saya pelayanan, ada 7 keluarga. Mereka positif semua, satu keluarga.
Ada satu keluarga 4-5 orang, 6-7 orang semua positif. Nah, nggak seperti dulu, mungkin 1-2 orang atau 1 orang, tapi sekarang sudah klaster keluarga. Jadi, bagaimana sih? Nggak susah kita prediksi ya. Ya pada dasarnya kita tetap jaga, ikuti prokes ya. Cuman ya semua juga tidak tahu ya, tidak bisa menjawab kapan semua pandemi ini akan berlalu. Ya, kasihkanlah kepada semua umat ciptaannya ya. Demikian Mbok Su dari saya. Salam sehat buat teman-teman semua ya. Terima kasih ya. Teman-teman lain masih mau share? Ada? Ini cuma kalian nggak hidupkan wajahnya, jadi nggak ada yang nggak kenal ya. Ada Sim Yehua, ada yang nggak pakai nama Galaxy S8. Ya, Pak Johnson tadi ya. Darman itu kalau nggak salah Billy. Ya, Gilbert itu Andri ya, Sunipin ya. Kalau nggak ada lagi, coba saya mau ajak kita menutupnya, tapi saya mau berdoa ya. Nanti Pak Jehwa akan tutup dalam doa yang kita panjatkan untuk semua ya. Saya akan doakan buat kita semua dulu. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kami semuanya yang hari ini boleh berkumpul dari Marconi, dari Metodis 4. Kami boleh kumpul bersama. Kami syukuri untuk Fang Ping yang sudah sehat kembali. Kami syukuri untuk Meli Kesuma yang sudah sehat kembali. Keluarga dari Iskandar yang sudah Tuhan pulihkan juga kembali. Mereka sehat kembali. Kami doakan untuk Maya, Tune In, biarlah Tuhan memberikan penghiburan untuk dia karena ponaan yang disayangi mereka kembali ke rumah Tuhan, dia tentu merasa kehilangan. Tuhan berikan penghiburan pada khusus pada dia. Kami doakan untuk Jehwa, untuk karyawan-karyawannya atau ya pembantunya yang sedang sakit, biar juga dipulihkan, disehatkan, sehingga rumah mereka benar penuh dengan teman-teman yang sehat kembali. Karyawannya Wipin juga biar Tuhan pulihkan semuanya. Pekerjaan mereka juga Tuhan berkati. Demikian juga kami ingat untuk Dr. Hedi yang selalu berhadapan dengan orang-orang yang sakit, penuh dengan bahaya, yang tidak tahu itu bisa terjadi. Tapi Tuhan tetap melindungi dia, pelihara dia dalam pekerjaannya. Untuk Grace Kelly juga Tuhan berkati baik keluarga dan juga semua usaha yang dikerjakan, Tuhan lindungi semuanya Tuhan. Bapak di surga, kami ingat teman-teman kami yang lain untuk Sunalim, pekerjaannya, keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pak Johnson yang ada di Pekanbaru, Tuhan juga senantiasa melindungi keluarganya, berkati. Demikian juga Billing di Jakarta, Tuhan juga lindungi dia, berkati pelayanannya, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga Sunipin yang ada di Batam, Tuhan Engkau senantiasa memberikan pertolongan pada dia dalam segala hal, dan juga Tuhan senantiasa melindungi dia tubuh yang sehat. Kami ingat Andri untuk pekerjaannya, keluarganya, istrinya, anaknya, demikian juga pekerjaannya, usahanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, terutama jaga dan pelihara kesehatannya. Kami ingat saudari kita Sim Yehua, Tuhan juga berkati dia untuk pekerjaannya, untuk keluarganya, sanak familia, Tuhan tetap melindungi. Kami juga bersyukur dia sesuai dengan share-nya, dia tetap setia kepada Tuhan. Kami doakan kepada dia supaya biar percaya pada Tuhan. Kami tidak tahu galaksi yang 8 nggak ada namanya. Tuhan juga memberkati dia, Tuhan juga senantiasa memberkati seluruh keluarganya. Bapak di surga, kami juga ingat salah seorang yang tadi saya sebutkan, yaitu ponaannya Ana atau ponaannya Chun In yang kemarin dipanggil Tuhan, namanya Charlie. Kami hanya doakan buat istrinya Gosoni, Tuhan tetap memberikan dia kekuatan, memberikan dia penghiburan,
biarlah dia tetap diberikan semangat hidup, ya seperti apa yang pernah dialami oleh Meli Kesuma, harus mengalami kehilangan yang sama. Tuhan berikan kekuatan pada dia. Hari ini kami bersyukur, Meli tadi sudah bersaksi bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Demikian juga bahkan biar Gosoni juga diberikan kekuatan, anak-anaknya juga diberikan penghiburan, kekuatan, dan tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Akhirnya kami mau serahkan pertemuan ini Tuhan, tetap Tuhan pelihara, walaupun kami sibuk, biarlah Tuhan tolong kami luangkan waktu 1 atau 2 jam, kami boleh kumpul hanya di rumah saja untuk share ini. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minta Pak Jehwa ya, boleh tutup dalam doa kita. Kami datang lagi menaikkan ucapan syukur terima kasih dari hati kami yang paling dalam bahwa penyertaan Tuhan, kasih karunia anugerah Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, bagaikan aliran-aliran sungai yang terus menerpa hidup kami, bagaikan ombak-ombak di tepi laut, demikian berkat-Mu terus menerpa hidup kami. Kami ucap syukur, kami mendengar teman-teman kami boleh dipulihkan, dikuatkan, dan disegarkan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang begitu sempurna, begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Malam hari ini secara khusus aku berdoa untuk hamba-Mu yang sudah mengumpulkan kami, yang saat ini berada di Amerika, biar tangan Allah yang kuat yang menyertai dia, memimpin, menuntun dia, mengurapi mulut lidah bibirnya, sehingga apa yang dia perkatakan, Tuhan selalu boleh memberkati orang, menenangkan orang, dan menyegarkan jiwa orang. Berkati juga istrinya Susan, berkati kedua orang anaknya. Dan apapun yang ditemukan tangan dia untuk dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Aku juga berdoa untuk Pak Paulus, di mana Tuhan guru kami ini, Tuhan yang sudah mengajarin kami, Tuhan terus memakai dia, memberkati dan mengurapi dia bersama dengan istri, anak-anaknya, bahkan cucunya semua diberkati. Sekolah yang dia pimpin, Tuhan terus menyertai dan memberkati dia. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu di tempat ini. Biarlah kami apa yang sudah kami kerjakan, Tuhan terus menyertai kami dan memberkati kami. Secara khusus malam hari ini aku berdoa untuk Dr. Hedi, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, dan Tuhan jauhkan dia dari paparan virus, jauhkan dia dari penyakit, jauhkan daripada hal yang jahat. Demikian kami semua Tuhan, kami ucap syukur bahwa perlindungan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami tahu Engkau tidak pernah berpisah dengan kami. Engkau terus menyertai kami dan Engkau terus memberkati kami. Dan sebentar Tuhan kami akan beristirahat, kami boleh tidur. Tuhan jaga kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malam hari ini kami semua boleh beristirahat, boleh tidur dengan baik. Sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, sehat, diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, halo teman-teman semua. Saya mau ucapkan terima kasih buat kita. Selamat malam ya. Tadi bagi teman-teman yang terlambat, tadi ada Pak Paulus ikut kita sampai jam 8.15. Dia harus meeting, jadi dia keluar. Dia ada permisi melalui chat tadi. Ya, harap pada bulan-bulan depan dia bisa ikut kembali gitu ya. Untuk semuanya sekali lagi tetap sehat ya, Tuhan berkati pekerjaan kalian, berkati keluarga kalian, dan juga berkati kerohanian kalian semua ya. Amin. Thank you ya. Selamat pagi Bok Sur. Ya, pagi. Ini matahari sudah terbit di tinggi. Sudah mau tidur. Makasih ya Bok Sur. Selamat istirahat ya. Oke, yuk Jawa. Thank you. Nanti lain kali ajak teman-teman yang lain lah biar lebih ramai lagi ya.